أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Di dalam ini yang dibicarakan adalah fit tahdzir min ittikhadzil qur'ani ma'isyatan wa fi hukmi akhdhil ujrati ala ta'limihi. Jadi ada dua yang dibicarakan, menyuruh kita jauh-jauh tinggalkan dari menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber penghidupan, dan yang kedua hukum mengambil gaji untuk mengajarkan Al-Qur'an. Yang kita baca malam ini yang bagian awalnya aja lah, apa hukumnya menjadikan sebagai penghidupan, apa hukumnya, itu yang kita bicarakan malam ini. Adapun bagian keduanya insyaallah pertemuan akan datang. Nah, jadi Bahilyatul Tilawah lagi kita baca setengah yang keduanya, yaitu hukum mengambil gaji untuk mengajar, itu tadi apa hukumnya. Ujar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah berikan manfaat kita semua dengan adanya beliau dan dengan ilmu-ilmu beliau ini, kemanfaatan dunia dan akhirat. Wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdharu kullal hadar min ittikhadzil qur'ani ma'isyatan yaktasibu biha, atau yang di PDF yatakassabu biha. Faqad jaa an Abdurrahman ibn Shiblin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Di antara yang paling penting dan ditekankan yang kita diperintahkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya adalah menjadikan Al-Quran itu tadi sebagai sumber penghidupan yang jadi gawian utama kita dengannya itu tadi. Kayak apa itu bayangannya? Artinya mun kada melajari mengaji, kada makan. Mun kada melajari mengaji, kada ada lalu duit. Mun kada melajari mengaji, kada ada gawian lain. Mun kada melajari mengaji, jika kita mungkin mati ini kada makan. Nah, itu yang jangan. Nah, bayangan awalnya itu dulu. Kadada gawian lain yang kau memenuhi kebutuhan inya. Bahkan ada kiai yang memadahkan kalian jangan mengajar dulu kalau kada punya gawian lain yang kau menutupi. Andai kalian mengajar tuh nah digaji atau kada kalian tetap kawah hidup. Nah, hendaknya kayak itu ujar beliau. Ada kiai yang gitu, Kiai Maimun. Ingat kalau kada salah beliau yang mengucap gitu. Almarhum Kiai Maimun Zubair, itu beliau yang madahi gitu. Terkait hukum ambil gaji apa? Itu ya bagian kedua karena kita bicarakan ada pertemuan akan datang, pada pertemuan akan datang. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang datang, hadis ini dari Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu an. Nabi katakan kepada kita, ayo mengaji, baca, tapi jangan makan dengannya. Ya, makan dengan bacaan itu tadi. Jangan kalau kalian kena IG nih banyak yang memfollow misalnya, lalu aja iklan lah, yang hendak mengaji chat WA ya, yang hendak mau undang mengaji chat WA, kayak itu nah iklan. Apa yang lain niatnya, kalau kita niatnya mengajar mengaji mengiklanakan kayak itu, tapi kita kada niat mencari gaji. Bahkan kalau suatu ketika kita nih kebanyakan duit ya, kalau gawian itu udah ada yang menghandle ya kita ya kan, kita banyak udah duit tapi ada gawian beratan, gawian udah ada yang menangani. Anak bapak kita nih ilmu ada, lalu membuka di WA, membuka di IG yang mau belajar mengaji chat WA, tapi kita kada niat lagi cari duit dengan banyak udah duit. Nah, mudah-mudahan kayak itu kalian ya nah. Nah, banyaki aja mengaji tapi jangan makan dengannya, jangan jauh, jangan berlebihan. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Jangan jauh, jangan berlebihan. Apa aja kita limitnya itu nah, menjauh dengan berlebihan itu berarti ada minimal, ada maksimalnya. Jadi kita dulu apa berarti yang dikatakan minimal, di bawah minimal artinya jauh, dikit mengaji itu apa? Dulu Ustaz Asbiani madahkan Syekh beliau mengatakan kalau tiap hari itu mengaji, hari ini juz 1, esok juz 2, kena 3, 4, 5, 6, tiap bulan satu kali aja hatamnya itu. Beliau mengatakan itu ini terbuat dalam golongan yang jafa, menjauhi. Artinya itu apa? Mun hendak mengamalkan yang itu lebih sedikit. Ya kan? Lebih sedikit.
hari ini mau ulang misalnya juz 1 tambahin an-naba misalnya, kemudian mengambil yang itu ya kan. Atau kalian mau ulang hafalan, mudah-mudahan hatam ya kan. Target hafalan itu ulang tiap bulan 1 kali hatam, tapi tambahin dengan membaca melihat mushaf gitu kan lah. Nah, baca melihat mushaf tiap harinya berapa halaman gitu kan. Kalau hendak menjaga hafalan tuh banyakin baca hafalannya kan. Untuk melebihnya itu tadi yang dikatakan goli itu apa? Yang Nabi ada di antara hadis Nabi memandahkan jangan lebih pada tiap harinya itu 10 lah membaca juz 1 sampai 10 ya kan, karena hari kedua sampai 20, hari ketiga hatam. Lebih cepat pada itu jangan juga membaca lebih pada itu kalau melalaikan tanggung jawab kita yang lain kan. Makalah kada tegawi, kuliah kada tuntung, tiap hari hatam lebihan juga pulang ya kan. Jadi minimal 1 ya kan, tambahi dikit tapi jangan lebih pada 10 tiap harinya. Nah itu kada jafa ya kan, wala tajifu anhu kada terbuat, wala taghlu fihi berlebih-lebihan kada juga kita. Nah jadi kalau nyakawa ambillah tengah-tengahnya ini tadi ya kan, 1 sampai dengan 10. Kemudian ini di bawahnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, beritahu kepada kita, bacalah iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Rawahu Abu Dawud bima'nahu fi riwayati Sahal bin Sa'ad ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bi sum'atin aw nahwihima. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, bacalah Al-Qur'an, banyakin mengaji sebelum datang suatu kaum yang mereka itu betul-betul menegakkan bacaannya dengan tegak kayak anak panah. Dibaik-baikakan bacaannya. Anak panah adalah anak panah itu bengkok. Nah, bergelombang adalah anak panah bergelombang. Kadang kalau kayak apa anak panah? Kebayang anak panah? Yang ditembak kakannya itulah lain, yang lengkungnya itu lain, yang ditembak kakannya itu nah. Ya. Nah, itunya. Nah, kadada bengkoknya, ini baik bacaannya betul-betul dijaganya, bacaannya itu tadi hukum-hukumnya dijaganya, tapi yang masalahnya itu apa? Ya ta'ajjalunahu. Ini hendak pahalanya apa? Ini hendak ganjarannya itu di dunia. Wala ya ta'ajjalunahu, ini kada hendak menunda ganjarannya itu untuk kehidupan di akhirat kelak. Pokoknya hendaknya langsung apa, berupa gaji, berupa duit saja. Lain halnya kalau diniat di hati itu akhirat ya kan, tapi dapat dunianya kan. Itu kayak ayat man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang hendak pahalanya itu di akhirat, kami julung di akhirat, di dunia dapat juga. Tapi kalau niat di hati udah dunia berdahulu, di dunia ini dapat gaji higanal, di akhirat kada dapat apa-apa lagi. Ya, kalau ada undangan melajari mengaji, tetangga kekanakan di kampung, tahakuni tak iyakan dah. Ya, malam Jumat kawakah melajari anak mengaji, karena anaknya kuantar ke rumah. Ya jokowetannya inggih kawa ya. Tapi bila ada malam Jumat karena ada undangan dari orang kaya melajari anakku mengaji malam Jumat yang ada di Ampihi. Paham bedanya? Lain kalau kada terdabel jadwalnya nang ada di Ampihi menjulungi di kitannya aja ya. Lalu dipilih nang kedua. Atau karena kalian ada yang berceramah undangan maulid di sekolahan, ada sanawiyah mengadakan maulid diundang. Kalinya ada perusahaan pulang mau undang dibatalkan nang pertama. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kada kayak itu. Ya. Berarti kelihatan kalau kita kayak itu kan kelihatan niat kita tuh apa, kan dibatalkan yang pertama dikit menjulungi ya. Undangan kedua teganal, lalu aja menelpon ke panitia pertama, anu ulun kada kawan ada gawian mendadak ya. Padahal apa berceramah di lain yang teganal nyulungi amplopnya ya. Ya. Itulah itu ajil namanya pakai ain itu. Maksudnya adalah mempercepat, yaitu apa maksudnya kehidupan yang cepat yang kita hadapi wah ini dunia. Ajil tadudi yang terlambat, yaitu kehidupan kelak di akhirat, kehidupan yang abadi. Ya, lanjut dikit lagi dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu,
Kalau di kitab ini radhiyallahu anhu, tapi kalau di PDF rahimahullah. Apa bedanya pemakaiannya yuk? Radhiyallahu dengan rahimahullah, radhiyallahu anhu dengan rahimahullah. Kebanyakannya kita lihat yang radhiyallahu anhu ini apa? Sahabat, ya kan? Sahabat. Adapun yang ulama-ulama yang dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ke bawahnya yang udah meninggal, kita temui rahimahullah, ghafarallahu lahu. Tapi kalau ulama-ulama yang hidup, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau gitu kan. Nah, di PDF dibadahkan rahimahullah. Kayaknya dan itu yang lebih tepat karena Fudail bin Amr ini bukan dari kalangan sahabat. Nah, rahimahullah. Allahu a'lam. Beliau ceritakan, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayatin minal Qur'an thumma sa'ala faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu wa hadzal isnad munqati'. Fa innal Fudail bin Amr lam yasma' minas sahabah. Ini memang hadisnya ini munqati'. Apa itu munqati'? Terpotong, ya kan? Fudail bin Amr ini menceritakan tentang sahabat. Padahal beliau ini kadang ketemu dengan sahabat itu tadi. Berarti ada terpotong di tengah-tengahnya. Mungkin beliau ini dapat cerita dari yang menghubungkan dengan sahabat lagi, tapi kadang disebutkan siapa, wallahu alam, gitu, munqati'. Untuk pemahaman lebih detailnya lagi rujuk kepada kitab-kitab ulumul hadis, mustalahul hadis. Nah, apa itu hadis munqati? Tapi yang kita ambil ceritanya ini, Fudail bin Amr menceritakan ada dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Nah, Mbah Imam tuntung sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada lakian mengaji. Nah, bakancang mengaji betampai, tapi ujung-ujungnya apa, meminta nang kayak pengamen sila 4 lalulah gitu-gitu. Nah, pernah ketemu lah videonya gitu, ada yang mengaji di pinggir jalan. Kalau ini kan pengamen banyak, ya kan, bemek malah, ya kan, di pinggir jalan minta-minta. Ada kawan yang meminta 4 lalulah sila Pak Bu, ya lah gitulah. Ini ada ceritanya mengaji yang dipakai untuk minta-minta. Pernah melihat videonya gitu? Hah? Ada yang pernah melihat? Kalau ada yang ketemu mungkin kalau kena menampilkan lawan kawannya, itu hal yang kada baik, bahkan lebih jelek dibandingkan dengan yang minta-minta dengan lagu, dengan menyanyi. Hal yang mulia kok dipakai untuk minta-minta. Nah, ujar beliau apa? Satu di antara dua sahabat itu tadi katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi udah memadahkan dahulunya akan datang suatu kaum, inya memakai bacaan, inya mengaji itu untuk minta-minta. Nah, inya memakai bacaannya, inya mengaji tadi untuk minta-minta. Kalau kalian temui, ini lain bertanya lah mananya. Sa'ala itu minta-minta. Nah, minta-minta. Kalau kalian ketemui, ada yang minta-minta dengan ayat-ayat, inya mengaji ayat itu tadi, jangan dijulungi. Nah, jangan dijulungi. Nah, baik kan yang kayak itu tuh apa? Kada layak lalu gitu. Nah, baik bau begawi. Perlu duit kah? Nah, umpat, nah, julungi gawian apa gitu. Nah, kalau memang ada duitnya, ya kan, nah, julungi gawian. Dulu kadang netizen ini kan kita melihat ini baik aja mengaji ya, baik aja mengaji kada apa-apa ya. Padahal di kitab ini nampak Nabi yang mengatakan jangan dijulungi ya Nabi. Sahabat pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya, kada baik, ya kan, kada layak. Lalu ayat-ayat yang mulia ini dipakai untuk gawian meminta-minta. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Kada lagi kita membenarkan netizen ini karena tahu kada, ya kan, tapi memandang dengan pandangan mereka daripada menyanyi ya baik mengaji, luput jual letaknya, iya, tapi kalau jangan dipakai untuk minta-minta. Baik mana mengaji lawan menyanyinya, tapi baik mengaji tapi mau dipakai minta-minta, jangan, ya, jangan. Nah, itu tadi. Karena bagian berikutnya, adapun mengambil upah untuk belajar mengaji, insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang apa hukumnya, ya kan? Banyak yang belajar mengaji ini, apa hukumnya gajinya? Mau diharamkan siapa yang tak ambil dah gajinya? Apa hukumnya ambil gaji? Yang nyata dulu nasihat yang perlu kita pegang ini tadi, ya kan? Jangan dijadikan penghidupan yang artinya mun kada belajar mengaji mati.
mun kada malajari mengaji, kada berduit lalu, mun kada mengajar mengaji, kada makan, mun kada mengajar mengaji, kada kawa bayar bulanan, kada kawa berdiam di mana-mana, mun kada mengajar mengaji jadi gelandangan. Nah itunya yang jangan, beda dengan mengambil gaji lah, itu pahami dulu, jangan digabung dulu pembicaraannya ini. Nah makanya pun kita potong juga ini lah. Nah beda menjadikan penghidupan utama dengan mengambil gaji. Artinya apa? Kalau kawa malah lah, kalau kawa mudah-mudahan berataan yang belajar mengaji ini, terutama kalian ini mudah-mudahan berduit berataan ya. Jadi dengan kayak itu ya kan, lebih lagi memandang mengajar mengaji itu kada memandang gajinya lagi ya kan. Wallahu alam. Ya, ada yang mau ditanyakan atibiannya atau hayatul tilawahnya? Ternyata tepat waktu ya kita ya, tepat waktu, bahkan lebih cepat 5 menit dari perkiraan ya. Itu. Tahukah kalian di antara tanda kiamat itu waktu berjalannya itu kayak cepat banget bagi kita. Sadarlah kalian kadang waktu itu berjalan gitu, ini dah tanda-tanda kiamat, asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Kayak itu hanya raja duduk membaca kitab, mengaji, wah ternyata udah setengah jam. Oh mengetik makalah tumat sejam dah. Itu tanda-tanda kiamat ya kan. Jadi jangan tapi lagi banyak begawi yang kada berfaedah kan, didikiti ya kan, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan hal yang baik-baik lagi. Itu tanda-tanda kiamat. 1 tahun jadi kayak 1 bulan, 1 bulan jadi kayak 1 hari aja, 1 hari 24 jam kayak 1 jam, 1 jam kayak 1 menit, 1 menit kayak mulai kayak menyalai korek api jadi mati. Nah itulah kayak hilang barokahnya waktu, itu tanda-tanda kiamat. Tapi alhamdulillah malam ini kita dalam waktu kada sampai 1 jam kawa menuntungan kajian 2 kitab yang udah ditargetkan. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kita yuk tergolong golongan yang dapat barokatul waktu, barokahnya waktu itu tadi lah ya. Kalau kada ada pertanyaan, sekali lagi nanti lakonnya ada kada? Ya. Kalau ini kan kita perlu pendapat mungkin yang berbagi pemikiran dengan kawan-kawan yang lain, atau mungkin kita perlu tanya ustaz yang lebih tua kayak apa yuk paling bijaknya. Mungkin yang nyata kan kalau kita kawa memikirkan yang kada menyinggung, kaidahnya kayak itu pang lah, yang kada menyinggung tapi apa yang hendak kita padahkan tuh kawa dipahami kan. Kadang jujur aja kadang-kadang menemui yang kayak itu pun bingung aja juga lagi memadahinya kayak apa. Mun nyata patuh kan kita nyaman kadang memadahi itu. Jadi pernah menemui kadang memadahi orang tua itu kayak ini caranya, kita berendah juga dulu, minta maaf lah, paman lah, maaf benar ulun pang dahulu ada menyimak ceramah atau kajian atau membaca di kitab ya kita gitu kan, bahwa yang kayak ini kada boleh, ini hal yang kada baik, Nabi menangati untuk yang kayak ini tadi. Atau kalian ketemu yang lebih bijak lagi, silakan aja bagi-bagi infonya dengan kawan ya kan. Ini di antara caranya aja, yang intinya itu adalah kitanya jangan menyombong satu ya kan. Kemudian apa yang hendak kita padahkan kawan dipahami, jangan menyinggung, jangan menyambati, apalagi menampakkan kita yang pak iyanya gitulah. Wallahu alam kalau teknik detailnya mudah-mudahan jangan-jangan yang bertanya karena lebih tahu daripada yang ditanya ya kan. Kada apa-apa kita bagi-bagi jawaban. Mungkin yang kawan dipadahkan itu Jepang dulu lah. Jangan menyinggung, jangan menyambati, kita berlemah lembut juga memadahinya, jangan di hadapan umum. Nah itu ketinggalan. Jangan di hadapan umum. Kalau kawa 4 mata cukup kita lawan abahnya aja. Kalau perlu anaknya kada perlu tahu juga ya kan. Biar abahnya yang mikirkan kayak apa madahi anaknya kena. Wallahu alam. Kalau rezeki itu kan banyak jalan lain lagi nah gitu. Mungkin itu aja dulu lah yang kalau dijawab. Ada lagi yang lain? Kada ada ya. Mun jawaban yang ada nih hendak ditambahi ya kan. Kada apa-apa. Mun hendak perbaiki ya kan. Kada apa-apa ya kan. Karena kita kalau kawan sebetulnya itu timbal balik, bolak-balik. Nah, memadahi dan dipadahi, memberi manfaat dan dapat manfaat. Jadi bukan kayak ini aja lah. Arahnya tuh bukan kayak ini aja, tapi kayak ini nah bolak-balik lah. Itu aja.
Salah khilafnya mohon maaf. Pagi kena mungkin aja belum kawa ya kan, untuk main ditunggu untuk menghafal aja dulu pagi kena. Kalau pekan akan datang udah kawa, silahkan aja yang hendak main kada bapak atur jadwalnya, yang hendak mengaji silahkan aja juga. Tapi mun main ya kan, usahakan ada tetap stok hafalan malamnya, jadi kawa tetap maju. Nah kayak itu aja ya kan, jangan main lalu tapi kada menghafal, lalu paginya main malamnya tetap kada maju ya kan. Ini artinya memang lalai itu tadi, mau anak main tetap luangkan waktu di lain waktu untuk menghafal, malamnya maju ya. Salah khilafnya mohon maaf, karena tidak ada gading yang tidak retak ya kan. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya, ilmunya lengket dan kalau kita amalkan, terutama pengamalan adab ini mudah-mudahan kita berdoa Allah mudahkan kita ya kan. Nah, karena pengamalan adab ini kada cukup di mulut kita mengingat, kita paham aja, tapi yang kali itu mengamalkan. Wallahu a'lam. Silakan Aulia melanjutkan kajiannya. 9:04, jauh lagi tengah malam.